hal ini saya akan menyelesaikan tugas ya untuk pembelajaran statistika. Ini yang pertama yaitu nomor 1, analisis regresi linear. Contoh soalnya itu seorang dosen statistik ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar atau X1 ini dan nilai statistik X2 dan prestasi atau Y. Maka tentukan, ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi, linearitas, multikoloneritas, homozidasitas, dan autokorelasi. Langsung saja yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Daripada kita itu menginput, kita bisa langsung mengopi datanya ya dari soal. Kita copy saja, kita paste. Jadi supaya kita nggak bingung, untuk variabelnya ini bisa kita ganti di variabel view ya, apa tadi, jam, minggu, nilai, dan prestasi. Kita ganti ya. Jam, nilai, dan prestasi. Untuk desimalnya ini kita nolkan. Sebentar. Selanjutnya yaitu kita klik analyze, kemudian regression linear. Untuk prestasi ini kita masukkan ke dependent, kemudian jam atau minggu dan nilai kita masukkan ke sini. Kemudian kita pilih setting statistik, karena kita mau mencari collinearity, jadi kita centang bagian ini. Langsung kita oke saja, nanti lihat hasil outputnya. Ya, maka akan muncul hasil output. Di sini ada banyak, tapi kita bisa memilih yaitu di variabel ini, koefisiennya. Kita bisa langsung saja mengopinya. Ya, sebelumnya untuk koefisien ini yang kita butuhkan hanya tolerance dan FIF ini. Apabila nilai tolerance FIF ini kurang dari 10, ini kan 1,6 gitu ya, itu berarti tidak terjadi multikoloneritas, atau bisa langsung di copy saja ke sini. Yang kita butuhkan adalah nilai tolerance dan FIF ini ya. Maka hasil dari interpretasi berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai FIF tersebut kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Selanjutnya yaitu untuk homozidasitas ya. Langsung saja kita klik analyze. Lanjut kita ke regression linear, kemudian kita pilih yang save, kita centang unstandard ini, kemudian klik continue, langsung oke saja ya. Langsung muncul hasil outputnya ya. Kemudian di sini akan muncul residu 1. Lanjut saja. Ini masuk ke residu 1. Terus kita pilih transform compute variable. Di target variabel ini kita kemudian kita ketik ABS residu, di numerik juga bebas.
absolute residue ya ini. Kemudian kita klik ini gitu deh, ABS. Langsung continue, klik OK, maka akan muncul hasil data view atau output kita. Bentar, ini ABS residue. Kemudian kita analis regresi lagi ya, kita analis lagi regression linear, indeksnya kita balik dulu ya, kita pilih absolute, kemudian untuk ya absolute residunya kita pilih ke dependent ini, kemudian yang ini kita tetap saja. Kalau sudah, langsung saja kita klik OK ya, nanti akan muncul hasil output. Yang kita pilih adalah ANOVA ya. Kita bisa langsung copy saja. Untuk ANOVA ini yang digunakan hanyalah nilai F dan SIG ini. Kita bisa langsung copy ke Word seperti ini, kita beri tanda F dan SIG. Kemudian langsung saja kita interpretasikan kan bahwa nilai F ini sebesar 0,279 dengan SIG 0,762. Oleh karena nilai SIG tersebut lebih besar dari 0,005, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterozidasitas. Dengan demikian, persyaratan analisis regresi terpenuhi. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi, kita lanjutkan. Kita pilih analis regression linear. Kita balik lagi ya. Kita pilih prestasi. Kita pilih statistik. Ini ya, klik Durbin-Watson. Ini untuk menganalisis autokorelasi. Kita klik continue, kita OK. Maka akan muncul, kita akan memilih model summary. Langsung copy saja. Yang kita pilih adalah nilai dari Durbin-Watson ini ya. Langsung saja kita interpretasikan. Maka berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai dari Durbin-Watson yang ditemukan adalah sebesar 2,4. Oleh karena itu nilai tersebut berada di antara 2 dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel indeks prestasi atas variabel sosial media dan atas variabel tadi. Variabel jam atau minggu sama nilai ya, maka hasilnya bisa langsung di output seperti ini. Selanjutnya untuk poin B ya, apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y? Langsung saja kita mulai dari kita masukkan data. Ini kita bisa langsung saja copy ya. Kita copy. Kemudian kita bisa mengganti nama variabelnya. Jam, minggu, nilai, prestasi. Maksimalnya kita nolkan. Sudah ya. Langsung saja kita ke analyze regression linear. Di situ dependennya ini kita ambil progress.
Kemudian untuk ini kita masukkan ke sini ya, kita pilih statistik, ini R-squared deskriptif. Kemudian kita centang coefficient interval ini ya, langsung saja ke continue. Kita pindah ke plot. Untuk dependentnya ini kita pindah ke variabel y, dan z shift ini kita pindah ke variabel x. Kalau sudah, langsung saja kita continue. Untuk save option dan batch start ini nggak usah ya, langsung saja kita oke. Maka akan muncul hasil outputnya. Maka yang akan kita pakai adalah data correlation ini ya. Langsung saja bisa kita copy ke Word untuk menginterpretasikan ya. Setelah kita copy, yang kita butuhkan adalah ini ya, nilai jam per minggu ini dan nilai terhadap prestasi. Jadi kan itu. Maka kita bisa menuliskan, kita masukkan ke rumus langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Nilai R terhadap Y ini, sedangkan R tabelnya itu 15,2 atau 0,576 ini. Jadi menunjukkan RXI ini lebih dari R tabel. Lebih ya ini. Maka ada hubungan positif antara jadi kita masukkan ke rumus ya, untuk nilai X1 ini terhadap Y kan diperoleh hasil ini, sedangkan R tabel adalah 0,576, artinya itu lebih besar daripada nilai R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara jam belajar dengan prestasi. Jadi kalau misalnya nilai ini kurang dari R tabel, maka tidak ada hubungannya gitu ya. Karena ini hasil nilainya lebih besar, maka diperoleh hasil ada hubungan positif antara jam dengan prestasi. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu X2 terhadap Y, yaitu diperoleh nilai 0,616, sedangkan nilai R tabel 0,576 atau lebih kecil dari R tabel. Maka dapat disimpulkan berarti bahwa ada hubungan positif antara nilai dan prestasi. Logikanya gini, kalau misalnya kita menambah jam belajar, maka akan berpengaruh pada prestasi, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berapakah besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jadi kita mencari itu ya, pengaruh. Maka kita bisa lihat, langsung saja kita bisa lihat ke model summary. Langsung kita copy aja. Sini. Lihat. Model summary. Yang kita butuhkan adalah nilai R-square ini ya. Kita beri tanda supaya tidak bingung, tidak tertukar ya. Dari hasil R-square ini kita memperoleh hasil yaitu 0,796, maka bisa kita interpretasikan yaitu tabel di atas menjelaskan misalnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel predikator terhadap variabel perikatnya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796, mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau dependen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79%, sedangkan 21% dipengaruhi variabel lain. Selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Kita cari persamaan ya, langsung saja kita bisa langsung membuka hasil outputnya ya. Maka kita bisa memilih ini koefisien ya. Kita pindahkan saja biar gak bingung. Nah, maka yang kita pilih adalah nilai dari ini, B, konstan. Kita beri tanda. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya interpretasikan. Dari tabel di atas diperoleh hasil B pada konstan yaitu 3,029, sedangkan variabel jam atau per minggu B adalah ini 0,262 dan nilai memiliki nilai 0,015, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut dengan rumus Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Jadi langsung ditulis seperti ini. Langsung saja kita lanjutkan soal yang kedua. Dengan soal ini, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh pembelajaran selektif dengan model pembelajaran virtual melalui Bandicam. Dengan ini, sampelnya 10 siswa, dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah. Ini ya, diketahui nilai signya adalah 0,05 dan T tabelnya adalah ini. Langsung saja, karena kita belum mengetahui nilai rata-rata dari sebelum ini,
nilai sebelum menggunakan Handycam, maka kita akan mencari dulu melalui aplikasi SPSS ini. Kita bisa langsung copy, kemudian kita analyze, compare min, t-sample, t-test. Sebentar, sebelumnya kita ke variabel menu, kita tulis sebelum, di sini kita nolkan, dan kita ini langsung analyze, compare min, kita ke simple, ini kita kesinikan, ini enggak ada ya, langsung oke. Sebelum ini, maka akan diketahui nilai minnya adalah ini, minnya adalah ini, nilai ini. Terus langsung saja kita cari nilai yang sesudah, kita ke file ini, paste, kemudian kita ke variabel sesudah, langsung saja kita ke analyze, compare min, dan oke. Ini langsung saja kita copy, maka ada perbandingan yaitu antara 73 dan 72 ini dan 73. Kemudian kita akan menganalisis, kita analyze dari sesudah ini, kita lihat data ini ya. Ini kita masukkan, yang kita butuhkan adalah nilai T ini dan ini. Kita rumuskan hipotesis HO rata-rata nilai sebelum dan sesudah menggunakan Handycam sama ya, nilai rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan adalah sama, dan HO HA rata-rata nilai sebelum dan sesudah menggunakan Handycam tidak sama. Kita masukkan ini kriteria pengujian, langsung saja kita masukkan ini. T hitung kita adalah 47,3 ini ya, sedangkan T tabel, kita lihat di T tabel adalah ini. Maka jika ini T tabel maka lebih kecil ya, lebih besar ini. Maka HO ditolak. Kemudian kita masukkan rumus sing ini 0,00 A, nilai A kita adalah ini 0,05 ini, 0,05, maka lebih kecil, maka HO ditolak ya. Langsung saja kita masukkan, maka dapat disimpulkan karena ini jadi nilai sebelum dan sesudah tidak sama, artinya ada perbedaan yang signifikan. Ini juga jadi mulai sebelum tidak